warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semua selalu dalam kesehatan ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini masih berjumpa sama Bu Rofi, yaitu pada tema 7 subtema 1 terkait kebersamaan di rumah. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu kita dapat mengenal dan menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan pecahan 1/4. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita dapat menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari kesatuan berdasarkan gambar. Untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kita dapat menentukan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Nah, berikut ini merupakan muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama yaitu muatan matematika. Pada muatan matematika ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan. Untuk yang kedua yaitu muatan SPDP. Pada muatan SPDP kali ini kita akan belajar terkait perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk materi yang pertama yaitu kita akan belajar terkait muatan matematika, yaitu mengenal pecahan. Yang pertama kita akan mengenal pecahan 1/2. Sebelum kita lebih lanjut ke pecahan 1/2, kita harus tahu dulu teman-teman, pecahan itu apa sih sebenarnya? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Selain itu, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Untuk mengenal pecahan 1/2, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar di bawah itu terdapat donat yang utuh dan donat yang terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Masih sama ya teman-teman, kita perhatikan gambar donat yang utuh dan donat yang sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 2 potong donat di atas dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Kenapa bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2? Karena donat yang utuh sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga masing-masing bagian tersebut disebut 1/2. Untuk pecahan 1/2 juga bisa dibaca setengah ataupun 1/2. Pada pecahan 1/2, angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut.
Selanjutnya, pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini ya teman-teman. Pada gambar tersebut terdapat beberapa bangun datar yang terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ketika ditanya berapakah 1/2 dari bangun datar tersebut, maka kita bisa mengarsir pada 1 bagian bangun datar tersebut, teman-teman. Begitu pula pada semua bangun datar tersebut. Yang kedua, kita akan mengenal pecahan 1/3. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi pecahan 1/3, yuk kita perhatikan gambar di samping. Nah, puding di samping dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kenapa dinyatakan dalam pecahan 1/3? Karena masing-masing bagian dari puding tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Pecahan 1/3 juga bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, pecahan 1/3, angka 1 pada pecahan tersebut merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Selanjutnya, pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar berikut ini, teman-teman. Pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya ya teman-teman. Di situ terdapat beberapa bangun datar yang terbagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, ketika kita ditanya, warnailah salah satu bagian dari setiap gambar berikut yang menunjukkan pecahan 1/3, maka kita bisa mewarnainya pada salah satu bagian tersebut ya teman-teman. Untuk yang terakhir, kita mengenal pecahan 1/4. Untuk lebih lanjut lagi, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping merupakan gambar kue utuh yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian kue dapat dinyatakan 1/4. Pecahan 1/4 dapat dibaca 1/4 ataupun 1/4. Angka 1 pada pecahan 1/4 disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Hal ini berlaku juga pada pecahan 1/2 dan 1/3 maupun pecahan yang lain. Selanjutnya yaitu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membeli 10 apel. Setengah bagian dari apel tersebut disajikan untuk tamu. Sisanya akan ditempatkan di piring.
berapakah banyak apel yang akan disajikan untuk tamu? Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Di situ terdapat banyaknya apel mula-mula, yaitu 10 buah. Kemudian pada gambar kedua itu merupakan apel yang sudah diambil setengah bagian dari 10 apel. Kemudian bagian dari 10 apel adalah 5 apel, sehingga dapat ditulis setengah dari 10 apel adalah 5 apel. Jadi banyak apel yang akan disajikan untuk tamu adalah 5 buah apel. Begitu ya teman-teman. Itu merupakan contoh soal dari pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Untuk materi yang kedua, terkait muatan SPDP. Pada muatan SPDP, kita akan mengenal terkait kuat dan lemahnya bunyi. Bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat merupakan bunyi yang terdengar sangat kuat. Contoh dari bunyi kuat yaitu bel sekolah. Kenapa bel sekolah sebagai contoh bunyi kuat? Karena suara bel sekolah bisa terdengar dari mana saja. Yang kedua yaitu lonceng dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bunyi lemah. Bunyi lemah merupakan bunyi yang terdengar lemah atau pelan. Contoh dari bunyi pelan atau lemah yaitu langkah kaki ketika berjalan. Kenapa langkah kaki ketika berjalan termasuk bunyi yang lemah? Karena saat kita berjalan, terkadang kita tidak mendengar bunyi langkah kaki, sehingga langkah kaki bunyinya itu sangat lemah. Yang kedua yaitu bunyi petikan jari. Selanjutnya yaitu perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang merupakan bunyi yang terdengar lebih lama. Contohnya yaitu bunyi lonceng. Yang kedua yaitu bunyi pendek. Bunyi pendek merupakan bunyi yang terdengar lebih cepat dibandingkan dengan bunyi yang lain. Untuk contoh dari bunyi pendek adalah bunyi kentongan. Nah, selain itu, di sini juga ada contoh satu birama dalam lagu. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Nah, berdasarkan gambar di samping, angka 5 dinyanyikan satu ketukan dengan bunyi yang panjang. Sedangkan angka 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan dengan bunyi yang pendek. Pada gambar tersebut, angka 1 dan 3 itu terdapat garis panjang yang ada di atasnya. Nah, garis panjang tersebut menunjukkan bahwa angka 1 dan 3 harus dinyanyikan setengah ketukan dengan suara yang pendek. Nah, kita sudah selesai teman-teman untuk belajarnya pada kali ini. Ibu harap materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di lain waktu ya teman-teman. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.